Selanjutnya kita akan kepada skematik bagian komponen filter kapasitor. Nah, tadi kan tadi sudah melewati yang ini ya, rectifier, dioda, penyarah. Nah, selanjutnya untuk filter rangkaian RC, di mana pada filter ini kita menggunakan komponen utamanya itu adalah kapasitor. Nah, fungsinya itu ditambahkan kapasitor pada rangkaian yang ini tuh fungsinya itu ketika rangkaian ditambahkan komponen filter kapasitor, maka tegangan di kapasitor tersebut tidak akan nol. Jadi filter ini berfungsi agar tegangan di rangkaian tersebut tidak nol. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini yang penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge itu kurvanya itu seperti ini. Nah, ada di titik tertentu dia tuh 0, yaitu di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ketika ini tuh diaplikasikan di dalam alat elektronika, maka dia tuh akan menjadi ketika di sini dia akan hidup, di sini ketika di 0 akan mati, hidup, mati, dan seterusnya. Nah, untuk menanggulangi atau untuk memecahkan permasalahan itu, jadi kita di dalam komponen tersebut ditambahkan filter kapasitor yang agar tegangan di rangkaian tersebut itu tidak mengalami nol. Nah, untuk rangkaiannya itu tinggal ditambahin kapasitornya itu di sini gitu ya. Di sini kapasitor, nanti kapasitor itu dihubungkan kepada ground. Nah, ini tuh seperti yang biasa yang sudah saya sebutkan atau dijelaskan di sebelum-sebelumnya gitu ya. Seperti membentuk sinusoida untuk untuk kumparan primer yang ininya tuh 220 sama minus 220 untuk lembahnya. Nah, ketika di dalam komponen untuk di dalam kumparan sekunder ini, dia akan mengalami seperti ini ya. Dia akan melewati titik 0. Sini ini titik 0, titik 0, titik 0, dan terusnya 0. Nah, ketika ditambahkan filter kapasitor, maka tidak akan 0 karena waktu periode pengosongan kapasitor itu berbeda dengan periode tegangan yang dihasilkan dari dioda, sehingga sebelum kapasitor 0 dia keburu diisi lagi oleh tegangan dari dioda dan seterusnya. Jadi ketika tegangan itu naik gitu ya, naik berarti membentuk sini gitu ya, naik. Nah, kapasitor ini ketika tegangannya naik itu, kapasitor akan diisi oleh tegangan yang ini, tegangan sumber yang ini. Nah, ketika tegangannya itu turun, maka kapasitor itu baru turun. Jadi nggak bersamaan dengan yang ini. Jadi sebelum kapasitor itu 0, dia keburu diisi lagi oleh tegangan dioda dan seterusnya. Jadi ketika dia tuh belum sampai ke titik 0, dia tuh di kapasitor tersebut tidak akan 0, soalnya nanti kalau misalnya mau mendekati 0 atau akan ke 0, dia tuh kapasitor tersebut akan diisi lagi gitu oleh tegangan dari dioda gitu. Jadi membentuk seperti ini, membentuk kayak riak atau ripple gitu. Nah, jika digambarkan atau dikurvakan akan seperti ini gitu. Kapasitor tersebut tidak mengalami 0, akan membentuk seperti riak atau ripple gitu. Nah, untuk tegangan ripple atau tegangan riak itu kita merumuskan Q sama dengan CV, di mana V itu sama dengan Q per C. Nah, untuk V1 dan V2 kita bentuk gitu ya. Jadi Q1 per C, Q2 per C. Nah, kita kurangi V1 sama V2 sehingga menghasilkan Q1 kurangi Q2 per C. Nah, kedua ruas itu kita tambahkan atau kita kalikan dengan 1 per T1 kurangi T2, sehingga
seperti yang kita ketahui bahwa Q per T itu sama dengan I. Jadi nantinya tuh menghasilkan V1 kurangi V2 per T sama dengan I itu dari Q1 kurangi Q2 per T1 dikurangi T2 sehingga menghasilkan I per C-nya itu sisanya gitu. Nah, untuk ini V1 kurangi V2, nah T-nya jadi I dikali T per C sehingga V1 kurangi V2 itu V ripple sama dengan I dikali tegangan per kapasitornya, atau bisa dituliskan kalau misalnya dalam bentuk frekuensi kita bisa menuliskan untuk V ripple-nya itu sama dengan 1 per frekuensi dikali kapasitornya gitu. Ya, jadi penggunaan kapasitor ini agar tegangan itu tidak nol, jadi nantinya itu membentuk seperti ini gitu. Nanti positif semua dan tidak tegangan itu tidak nol gitu. Nah, selanjutnya kepada skematik komponen skematik yang terakhir yaitu regulator menggunakan Zener atau AC-LM78XX. Nah, regulator ini digunakan agar bisa memuluskan atau menghilangkan V ripple atau friak agar stabil tegangan arus yang dihasilkannya pada beban. Nah, jadi pada untuk komponen yang sebelumnya tuh kan menggunakan kapasitor itu ya tidak mengalami nol tegangannya, akan tetapi dia tuh mengalami atau membentuk riak atau ripple. Nah, untuk agar tegangannya tuh untuk menghilangkan atau sedikit menghilangkan V ripple itu agar menjadi lurus gitunya seperti ini gitu ya. Nah, ditambahkan dalam rangkaian itu tuh ditambahkan sebuah komponen regulator, bisa dengan dioda Zener ataupun dengan LM78XX gitu. Jadi nanti kalau misalnya di dalam rangkaian tersebut untuk V ripple itu ditambahkan dengan ini RS sama V ripple di RS dengan dioda Zenernya untuk pada jika ditambahkan menggunakan Zener gitu ya. Dalam rangkaian itu ditambahkan RS sama dioda Zener. Nah, di mana dioda Zener itu bekerja pada panjang mundur atau reverse bias, yaitu pada tegangan breakdown voltage. Nah, di mana tegangan breakdown voltage ini jika di dalam kurva itu seperti ini gitu. Nah, di sini tuh dia tuh mengalami breakdown voltage. Nah, di dalam kurva juga terdapat kemiringan itu dari sini sampai sini gitu ya. Ada kemiringan dan menunjukkan bahwa kemiringan tersebut pada dioda Zener ada hambatan internalnya atau hambatan dalamnya gitu. Nah, untuk perumusannya itu adalah delta Fz atau delta tegangan Zener per delta Fs sama dengan Rz per Rs. Dimana untuk menemukan delta V tegangan Zener itu hambatan Zener bagi dengan Rs dikali delta Fs. Nah, jadi pada regulator ini walaupun pada sumber tegangan atau kapasitor ada ripple yang besar gitu, maka pada Zener ripple itu dia tuh berperan itu akan memperkecil ripple tersebut sesuai dengan perbandingan Rz dengan Rs atau melalui perbandingan antara hambatan Zener dan Rs, maka kita akan dapat membesar nilai Rs sehingga pembaginya besar dan akhirnya tegangan ripple tersebut yang dihasilkan dari kapasitor akan mengecil sehingga fluktuasinya akan kecil dan tegangan pada RL-nya akan lebih stabil. Jadi nanti kalau misalnya kita menggunakan regulator berupa V ripple regulator berupa dioda Zener ataupun menggunakan LM78XX, maka nanti kurvanya itu akan stabil gitu seperti ini. Asalnya misalkan membentuk riak gitu ya, dengan menggunakan dioda Zener atau LM78XX menjadi lebih stabil gitu. Nah, ini ini untuk komponen LM78XX. Nah, jadi kalau misalnya untuk pada rangkaian tersebut ditambahkan LM78XX, nah nanti LM78X ini ditambahkan di sebelah sini gitu. Nah, misalkan gitunya IC LM78XX nya tuh sebesar
menggunakan 5 volt itu. Jadi nanti itu LM780,5. Jadi VL-nya tuh sebesar 5 volt. Jadi nantinya tuh kita gambarkan ke dalam kurva, nanti akan stabil VL-nya tuh terhadap waktu gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan atas penjelasan yang saya tonton dari video Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.